Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Hidayah dan juga pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali dihimpun oleh Allah di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang didoakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah, didoakan ampunan oleh para malaikat, oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam lautan memohonkan ampunan untuk mereka yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan bagi kita, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadir di majelis ilmu ini, Allah istiqomahkan kita semuanya di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin, ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Dan Minhajul Qasidin adalah intisari dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita masih berada di pasal tentang tingkatan-tingkatan wara'. Maka pada bagian yang keempat ini, fi babil halal wal haram, tentang bab halal dan haram, wa kaifiyati khurujit taibi anil mazalim al maliyah, dan tata cara keluarnya orang yang bertaubat dari kezaliman-kezaliman yang bersifat harta. Sebuah pembahasan yang sangat penting karena menyangkut masalah harta yang kita peroleh, dan kehati-hatian di dalam masalah ini adalah perkara yang sangat penting, karena banyak orang yang hilang kehati-hatiannya kalau sudah menyangkut masalah harta. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah membicarakan tema tentang puasa dari awalnya hingga akhirnya, maka setelah itu yang Allah bicarakan adalah masalah harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan salah satu dari kalian memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Ini isyarat betapa pentingnya masalah harta.
Banyak orang hilang kehati-hatiannya kalau sudah menyangkut masalah harta. Padahal takwa itu intinya adalah kehati-hatian. Maka Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma makna takwa?" Apa arti takwa? Ubay balik bertanya, "Ara'aita tariqan dza syauk?" Wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Maka Umar menjawab, "Na'am, tentu aku pernah melewatinya." Ubay bertanya, "Famadza sana'ta fih?" Apa yang kamu kerjakan di sana? Maka Umar menjawab, "Tasyammartu wa hadzartu." Tentu aku sangat hati-hati, aku sangat waspada. Maka kata Ubay, "Fadzakat taqwa." Itulah hakikat makna takwa. Jadi kehati-hatian. Salafun salih mengajarkan kepada kita bagaimana mereka benar-benar bersungguh-sungguh hati-hati kalau menyangkut masalah harta. Maka sahabat terbaik Abu Bakar As-Siddiq, yang kalau iman manusia tentu selain para nabi ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, itu lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diabadikan beberapa kisahnya dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat At-Taubah, ketika beliau menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, maka Allah mengisahkan, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru tsaniyasnaini idh huma fil ghar." Kalau kalian tidak menolongnya, Allah yang menolongnya. Seperti ketika mereka diusir oleh orang-orang kafir, maka mereka berdua bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar As-Siddiq hari itu merasa takut karena orang-orang Quraisy itu sudah sampai di mulut goa. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke arah kaki, niscaya mereka akan menemukan kita." Maka Rasulullah menenangkan. Kata beliau, "Ma ra'yuka fisnaini fallahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Maka kalimat ini menjadi isyarat betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Umar satu ketika menjelaskan keutamaan Abu Bakar, "Man afdalu min itsnaini fallahu thalithuhuma." Siapa yang lebih afdal dibandingkan ada dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Maka inilah salah satu isyarat kenapa Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah yang pertama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keteladanan Abu Bakar As-Siddiq adalah kehati-hatian soal harta. Maka satu ketika beliau diberi makanan oleh sahabatnya, beliau pun memakannya. Beliau lupa bertanya, "Ini makanan berasal dari mana?" Maka kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabatnya, "Ini makanan berasal dari mana?" Sahabatnya itu menjawab, "Ini hasil perdukunanku zaman dulu." Kalau hasil perdukunan itu halal apa haram, Pak? Haram. Jangan ragu-ragu, hasil dukun itu haram. Karena kata Nabi, di antara nafkah yang haram adalah khulwanul kahin, upahnya dukun. Begitu Abu Bakar As-Siddiq tahu kalau ini haram, maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokannya.
Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta qa'a kullama fi batni. Abu Bakar itu sampai memuntahkan seluruh isi perutnya. Maka kawannya ini merasa takut. Dia melarang Abu Bakar As-Siddiq, cukup, jangan kamu teruskan. Kalau kamu teruskan kamu bisa binasa. Kata Abu Bakar, kalau aku mati karena ini aku rela. Karena aku mendengar Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat kembalinya adalah neraka. Maka penting sekali kita berhati-hati dalam masalah mendapatkan harta. Bagaimana taubatnya seseorang dari harta yang haram? Kata Imam Ghazali, i'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalatun fa'alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu. Ketahuilah, siapa yang bertaubat sedangkan di tangannya ada harta yang tercampur, ada yang halal, ada yang haram, maka hendaknya dia memisahkan yang haram kemudian mengeluarkannya. Kita pernah misalnya mendapatkan harta yang haram, kita tahu kalau itu haram, nominalnya pun kita tahu, ya, katakan misalnya 5 juta. Lalu kita ingin bertaubat dari harta yang haram itu, bagaimana caranya? Ya, pisahkan antara harta yang haram dengan harta yang halal. Maka yang haram itu kita keluarkan. Fa in kana ma'lumal aini fa amruhu sahlun. Kalau perkara yang haram itu atau harta yang haram itu kadarnya diketahui, maka urusannya mudah. Misalnya kita tahu di rekening kita ada 50 juta, yang 45 halal, yang 5 haram. Maka bagaimana cara taubatnya? Yang 5 dikeluarkan, ya, ini mudah. Wa in kana multabasan mukhtalatan fa in kana min zawatil amsali kal hububi wan nuqudi wal adhan wa kana ma'lumal qadar mayyaza al qadara fa in ashkala falahu tariqani ahaduhuma al akhdhu bi ghalibi dhann wa tsani al akhdhu bil yaqin wa huwa al wara'. Kalau harta itu bercampur dan sulit untuk dibedakan, misalnya berupa, ya, makanan, berupa, ya, dicontohkan di sini misalnya biji-bijian, ya, beras, kemudian uang yang sudah tercampur, kemudian minyak misalnya. Kalau makanan tersebut sudah dikonsumsi, kemudian dia punya yang sepadan dengannya, ya, atau semisal dengannya. Misalnya dia tahu bahwa yang berasal dari yang haram itu beras, kadarnya misalnya 50 kilo, tapi sudah dikonsumsi. Kemudian dia punya yang semisal dengannya, maka yang semisal dengannya itu dia keluarkan untuk mengganti yang haram yang telah dia konsumsi, ya.
Demikian pula berupa minyak atau makanan-makanan yang lainnya. Dia sudah terlanjur mengkonsumsinya, tapi dia punya yang semisal dengannya, maka caranya adalah dia mengganti dengan yang semisalnya tadi. Kalau tidak memiliki yang semisalnya, maka caranya adalah dengan mengeluarkan harta yang senilai dengannya. Misalnya beras 50 kilo, 1 kilonya harganya 10.000, berarti 10 kali 50, dia keluarkan uang sebesar 500.000 rupiah ya. Kemudian fa'in ashkala falahu tariqani, ahaduhuma al-akhdhu bi ghalibidh dhann, wasani al-akhdhu bil yaqin, wa huwa al-wara. Kalau muskil baginya untuk merinci berapa harta yang haram yang pernah dia ambil, dia lupa berapa jumlahnya ya, saking banyaknya ataukah saking lamanya waktunya, maka caranya adalah al-akhdhu bi ghalibidh dhann, mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan yang paling dominan di dalam hatinya ya. Setelah dia merenung selama setahun ini, rasanya tidak semua hartanya bersih 100%, tapi ada campuran-campuran yang haram. Maka dia bersungguh-sungguh untuk menghitungnya. Setelah dia menghitungnya, maka dia yakin jumlahnya adalah sekitar ya 20 juta misalnya. Maka 20 juta itu dia keluarkan. Wasani al-akhdhu bil yaqin wa huwa al-wara. Kalau yang pertama tadi berdasarkan keyakinan yang dominan ya, atau prasangka yang dominan yang ada di dalam hatinya, maka yang kedua ini adalah berdasarkan keyakinannya. Jadi kalau tadi masih sifatnya prasangka, sepertinya jumlahnya sekian, maka cara yang kedua ini berdasarkan yang paling dia yakini ya. Misalnya ragu-ragu antara 40-45, maka dia meyakini 45 sebagai bentuk kehati-hatian. Wa huwa al-wara, inilah jalan yang paling wara ya, jalan yang paling hati-hati. Maka salafun salih dalam mencari harta itu mereka menetapkan sifat wara. Mereka berhati-hati, jangan sampai tercampur dengan yang haram. Maka pernah saya kisahkan bagaimana Imam Abu Hanifah. Maka satu ketika beliau menjual kainnya kepada salah satu suppliernya. Beliau berpesan, kain jenis ini ada cacatnya. Kalau kamu menjualnya, maka pastikan kamu menjelaskannya kepada pembelinya bahwa kain ini ada cacatnya. Karena ya, orang ini ngambil kain dalam jumlah banyak, dia lupa menjelaskan kepada pembelinya kalau kain yang ini ada cacatnya. Begitu dia setorkan uang kepada Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah bertanya,
apa kamu sudah menjelaskan kalau yang kain ini ada cacatnya? Maka dia mengatakan, saya lupa, saking banyaknya kain yang diambil. Maka Imam Abu Hanifah tidak berani menerima uang hasil penjualan kain itu, maka semuanya disedekahkan. Ini namanya sifat wara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa idza akhrajal malal haram fa in kana lahu malikun muayyanun wajaba sarfuhu ilaihi au ila warithihi. Kalau dia telah mengeluarkan harta yang haram, dia punya harta 50 juta, kemudian dia yakin yang haram itu 5 juta, berarti yang halal 45 juta. Kalau harta yang haram ini memiliki pemilik tertentu, ya, misalnya dia mengambilnya dengan jalan mencuri atau mencopet, berarti harta ini punya pemilik tertentu. Maka cara taubatnya bagaimana? Cara taubatnya bukan dengan pergi umroh, bukan dengan ngundang anak yatim ke rumah, tapi cara taubatnya adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal dunia misalnya, maka dia mengembalikannya kepada ahli warisnya, ya, jadi ditelusuri. Dia ambil dompet itu ada KTP-nya, berarti menelusurinya mudah apa susah, Pak? Mudah, ada KTP-nya. Tinggal dia klik salah satu medsos, dimasukkan namanya, muncul pemiliknya, alamatnya, ya. Maka dia kembalikan. Kalau ternyata pemiliknya masih hidup, serahkan kepada pemiliknya. Kalau ternyata sudah meninggal dunia, maka berarti diserahkan kepada ahli warisnya. Nah, ini penting, ya. Ini kehati-hatian. Salafun salih dalam soal ini sangat hati-hati. Maka pernah saya kisahkan bagaimana Imam Ibrahim bin Adham, beliau membeli sekantong kurma, terjatuh 2 butir. Beliau mengira yang jatuh itu miliknya, maka beliau ambil, beliau makan. Imam Ibrahim bin Adham itu terkenal waliyun min auliyaillah, kekasih Allah yang doanya itu mustajab. Ketika beliau sholat sunnah, Allah tampakkan pemandangan yang tidak biasa. 2 malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, orang yang doanya mustajab itu? Kata malaikat yang satu, itu dulu, sekarang doanya tidak lagi mustajab, karena dia makan 2 butir kurma yang haram. Jadi yang dimakan ini berapa butir, Pak? Hanya 2 butir, yang kalau dinilai dengan rupiah barangkali tidak ada harganya. Tapi karena ini bukan hak beliau, maka beliau kemudian mencari pedagang kurma itu. Rupanya orangnya sudah meninggal, yang meneruskan anaknya. Maka beliau minta kepada ahli warisnya untuk menghalalkannya. Anaknya ini soleh, dia ingin menghalalkan, tapi kata anak itu, maaf wahai imam, ini sudah masuk kategori warisan. Saya tidak bisa menghalalkannya sendirian. Saya punya 11 saudara. Maka untuk menghalalkan 2 butir kurma tadi, 11 saudara itu didatangi semuanya, minta untuk dihalalkan. Maka akhirnya semuanya menghalalkan. Beliau kembali sholat sunnah. Dalam sholat sunnahnya Allah kembali tampakkan pemandangan yang tidak biasa.
Dua malaikat kembali berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, orang yang doanya tertolak gara-gara 2 butir kurma yang haram? Kata malaikat yang satu, itu dulu, sekarang doanya sudah kembali mustajab, karena 2 butir kurma yang haram itu telah dihalalkan, ya. Jadi kalau harta yang haram itu punya pemilik tertentu, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau orangnya sudah wafat, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Wa in kana lidzalikal mali ziyadatun wa manfaatun, wa in kana lidzalikal mali ziyadatan wa manfaatan, jama'a dzalika kullahu wa sarafahu ilaih. Kalau harta itu harta yang memiliki manfaat, jadi sudah berkembang biak hartanya, maka dia wajib mengembalikan semuanya kepada pemiliknya. Misalnya ada orang mencuri, yang dicuri cukup banyak. Berapa yang dicuri? Ya, katakan misalnya 1 M, ya, supaya enak dengernya, Pak. Kalau contohnya cuma ya puluhan juta, nah, itu kadang bapak dengernya sambil ngantuk. Tapi kalau 1 M, terang matanya. Kemudian dia belikan emas, ya. Saat itu harga emas masih murah, 1 gram 2 juta. Tapi setelah itu naik jadi 3 juta. Waktu dia belikan emas itu dapat 500 gram. Kemudian ketika dia taubat, itu harga sudah naik, 1 gramnya 3 juta. Berarti kalau dijual 1,5 M, maka dia wajib kembalikan 1,5 M itu kepada pemiliknya. Jadi pemiliknya untung apa rugi, Pak? Ya untung. Dicuri 1 M, dikembalikan 1,5 M, ya. Jadi kalau ada manfaat dari harta yang haram itu, maka pokoknya berikut manfaatnya itu diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian wa in ya'isa min ma'rifatil maliki walam yadri amata an warisin amla falyatasaddaq bihi. Kalau dia sudah putus asa dari mengetahui siapa pemiliknya, dia sudah mencari ke sana kemari, ya, tidak menemukan pemiliknya, karena dompet yang diambil itu cuma ada duit, tidak ada identitas, KTP nggak ada, SIM nggak ada, ya. Orangnya ditelusuri nggak ketemu, dia sudah cari semua medsos, Facebook nggak ketemu, Instagram nggak ketemu, YouTube juga nggak ketemu, ya. Pokoknya dia sudah susah payah mencari ke sana kemari, nggak ketemu. Diumumkan di sholat Jumat nggak ketemu, diumumkan di sholat Id nggak ketemu juga. Kalau seperti itu, maka caranya adalah disodakohkan. Jadi bukan dimiliki, ini udah cari ke sana kemari nggak ketemu, berarti memang ini rezeki anak soleh. Nggak boleh begitu, ya. Haram tetap haram. Maka caranya bagaimana? Kalau pemiliknya nggak ketemu, ahli warisnya juga nggak tahu, maka disodakohkan. Wa in kana dzalika min malil fai'i wa amwalil mursadati lima salihil muslimin sarafa dzalika ilal qanatiri wal masajidi
wa masalihi tariqi Makkah wa ma yantafi'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Kalau harta yang dicuri itu bukan harta milik pribadi, perseorangan, tapi hartanya kaum muslimin. Seperti harta fai, ya, harta fai itu bagaimana? Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir secara sukarela, ya. Misalnya terjadi, ya, perang, kemudian kaum muslimin meraih kemenangan, maka harta yang diperoleh dengan cara perang itu disebut ghanimah. Tapi yang diperoleh dengan cara damai, orang kafir tunduk kepada kaum muslimin dengan cara membayar pajak, ya, maka itu disebut fai. Ini harta kaum muslimin, bukan perseorangan. Kalau yang dia ambil harta semacam itu, ya, atau kalau istilah sekarang ya korupsi, maka bagaimana cara taubatnya? Maka dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan. Apakah melalui masjid, ya, melalui perbaikan jalan dan lain sebagainya. Artinya tidak boleh dia miliki, karena ini harta yang haram, maka dia harus mengembalikannya, ya. Kalau sekarang ya kepada instansi yang terkait, ya, dalam hal ini misalnya mengembalikannya ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Itu cara taubatnya koruptor, selain dia siap menerima konsekuensi dari kesalahannya, ya. Karena kata Imam Nawawi, kalau taubat terkait hakullah, haknya Allah, itu 3 syaratnya. Pertama, menyesal. Kedua, menghentikan kesalahan. Yang ketiga, berazam tidak mengulanginya. Nah, kalau terkait hukukun nas, hak manusia, ya, ngambil harta, ini menyangkut hak manusia, maka caranya ditambah satu lagi, yaitu al-istihlal, ya, minta dihalalkan, ya. Maka kalau menyangkut harta, ya dikembalikan. Ini cara taubat yang benar. Jangan seperti sebagian orang hari ini, dosanya menyangkut hukukun nas, hak manusia, tapi taubatnya hanya dengan umrah, dengan haji, dengan ngundang 10 anak yatim, diusap kepalanya masing-masing, dikasih amplop 100.000. Korupsinya 1 M. Untung apa rugi, Pak? Secara duniawi untung, ya, tapi secara ukhrawi rugi, ya. Tidak seperti itu cara taubat yang salah. Jadi harus dengan mengembalikan harta. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mas'alatun, masalah, idza kana fi yadihi malu halalin atau malun halalun wa syubhatun, falyakhussa nafsahu bil halali wal yuqaddim qutahu wa kiswatahu ala ujratil hajjami wa zaiti wa isjarit tanur. Kalau di tangan seseorang ada harta halal, ada harta syubhat, ya, syubhat itu enggak jelas halal apa haram.
maka hendaknya dia khususkan untuk dirinya itu yang halal. Ya, Bapak punya harta halal 10 juta, harta syubhat ya 1 juta. Lalu Bapak lapar, kemudian mampir ke warung Padang, maka bayarnya itu pakai yang 10 juta tadi atau pakai yang 1 juta? Pakai yang 10 juta, yang jelas-jelas halal ya. Jadi jangan pakai yang syubhat kalau urusan pribadi ya, seperti makanan atau seperti pakaian. Kita sebentar lagi lebaran ya, perlu beli baju baru, di rekening ada 11 juta, yang 10 juta halal, yang 1 juta syubhat, ragu-ragu ini halal apa haram. Maka untuk urusan pakaian pakai yang halal ya. Apa sebabnya? Karena ini menyangkut diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat pakai pakaian, tapi sebagiannya bersumber dari yang haram. 90%-nya halal, tapi 10%-nya haram misalnya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau 100%-nya haram ya. Maka urusan makanan, urusan pakaian itu pastikan yang halal. Wa aslu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi kasbil hajjam i'lifhu nadihat ya. Inti dari ini adalah hadis Nabi tentang mata pencaharian tukang bekam ya. Kata beliau, i'lifhu nadhihaka, gunakan untuk membeli makanan untamu ya. Jadi tukang bekam ya, itu mata pencaharian yang halal. Tapi ulama-ulama dulu menganggapnya itu kurang terhormat ya. Jadi bukan haram tapi apa? Halal. Tapi kurang terhormat. Makanya mereka menggunakannya untuk hal-hal yang tidak pokok ya. Seperti makanan, pakaian, ini pokok, maka digunakan untuk selain yang pokok ya, seperti memberi makan unta. Kemudian walau kana fi yadi abawaihi haramun falyamtani min mu'akalatihima fa in kana syubhatan ya darahiman fa illam yaqbala tanawala al-yasir. Wa qad ruya anna umma Bishr al-Hafi nawalathu tamratan fa akalaha. Ketika pada kedua orang tua itu terdapat harta yang haram, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak makan ya bersama orang tuanya. Jadi misalnya anak tahu mata pencaharian orang tuanya ini haram, maka hendaknya dia tidak makan makanan pemberian orang tuanya. Jadi anak tahu misalnya
sumber mata pencaharian orang tuanya ini semuanya haram, ya, tidak ada yang halal, jadi haram semuanya. Apa sebabnya? Ya karena profesinya haram, ya, dia begal misalnya. Begal berarti tidak ada khilaf, itu haram, maka yang dihasilkan juga haram, maka tidak boleh anak makan, ya, pemberian orang tuanya. Kemudian diriwayatkan ibunya Bishr al-Hafi itu memberikan kurma kepada Bishr al-Hafi, tapi Bishr al-Hafi ini ragu, ini halal apa haram, ya, ini halal apa haram, tidak diberi keterangan di sini. Mata pencaharian orang tuanya itu apa, tidak diberi keterangan, tapi intinya Bishr al-Hafi ini ragu, ini halal apa haram. Maka karena dia tidak bisa menolak pemberian ibunya, maka dia memakannya, ya. Tapi setelah itu dia naik ke lantai 2, lalu dia memuntahkannya. Jadi begitu ibunya tidak melihat, dia kembali memuntahkannya. Ini salah satu bentuk kehati-hatian. Bishr al-Hafi itu sosok yang disebut sebagai waliyun min auliyaillah, ya, wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kehidupan yang penuh poya-poya menuju kehidupan yang zuhud, wara. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses taubatnya Bishr al-Hafi, ya, itu menarik, Pak. Dia ini sebelumnya ahli maksiat, dia biasa minum khamr, dia biasa mengkonsumsi yang haram, ya. Tapi kemudian dia taubat nasuha. Bagaimana prosesnya? Ada seorang wali di zaman itu bermimpi. Allah memerintahkannya agar menyampaikan berita ini kepada Bishr al-Hafi. Kata Allah dalam mimpinya itu begini, Bishr al-Hafi ini telah mengharumkan namaku, telah mensucikan namaku, telah memuliakan aku. Maka sampaikan kepadanya, aku akan mengharumkan namanya, aku akan mensucikannya, aku akan memuliakannya sampai hari kiamat. Maka wali ini begitu terbangun, dia mencari mana Bishr ini, ya. Begitu ketemu, dia mendapati tukang maksiat. Sepertinya mimpiku ini salah. Maka dia kembali, ya, berwudu, lalu dia kembali tidur. Rupanya begitu tidur yang kedua, mimpinya sama persis seperti yang pertama. Bahkan sampai 3 kali dia mengalami mimpi yang sama. Berarti ini isyarat mimpi ini tidak salah. Maka dia sampaikan kepada Bishr tentang mimpinya. Kenapa Bishr sampai dimimpikan oleh wali seperti itu? Ya, asal mulanya disebutkan saat Bishr ini dalam keadaan mabuk. Dia mendapati satu kertas, tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ini, ya, ada di jalan yang dilalui oleh manusia. Maka dia khawatir kertas itu terinjak-injak. Dia ambil, lalu dia beri wewangian, lalu dia simpan.
rupanya amalnya ini dicintai oleh Allah. Maka Allah hadirkan mimpi melalui seorang wali bahwa Bishr ini telah memuliakanku, telah mengharumkanku, telah mensucikanku. Maka aku akan mengharumkannya, mensucikannya dan memuliakannya sampai hari kiamat. Setelah Bishr mendapatkan kabar dari wali itu, dia seketika berazam meninggalkan seluruh masa lalunya, kehidupannya yang penuh hura-hura, suka maksiat. Dia tinggalkan seluruhnya, totalitas. Sampai kenapa dia disebut Al-Hafi, ya? Karena dia setelah itu tidak pernah memakai sendal, ya. Al-Hafi itu artinya telanjang kaki, tidak pakai sendal. Dia kemana-mana nggak pakai sendal. Makanya kalau ada jamaah Al-Hidayah, ya, kok berangkat dari rumah nggak pakai sendal, tapi tentu sebelum masuk masjid dicuci dulu. Ini insya Allah mengikuti siapa? Bishr Al-Hafi, ya. Dan beliau punya karomah. Karomah itu disaksikan oleh manusia hari itu, terutama para peternak hewan. Ketika Bishr Al-Hafi tidak pakai sendal, itu tidak ada hewan ternak yang berani buang kotoran di jalan-jalan, ya. Jadi nggak ada hewan ternak yang buang kotoran di jalan-jalan. Apa sebabnya? Karena jalan itu dilalui oleh Bishr Al-Hafi. Maka satu hari ada pemilik keledai, dia mendapati keledainya itu buang kotoran di jalan. Maka seketika dia yakin ini pasti Bishr Al-Hafi sudah wafat, karena sudah bertahun-tahun keledaiku tidak pernah berani buang kotoran di jalan. Ini kok berani buang kotoran di jalan? Ini jangan-jangan Bishr Al-Hafi sudah wafat. Maka ternyata benar, Bishr Al-Hafi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi begitu kekasih-kekasih Allah itu, ciri mereka adalah berhati-hati soal harta, soal makanan. Mereka memastikan setiap suap yang masuk ke perutnya itu halal, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini bagian yang keempat. Kemudian al-qismul khamis, ya, bagian yang kelima, fi idraris salatin wasilatihim wa ma yahillu min mukhalatatis salatin az-zalamah wa nahwi dzalik, tentang bergaul dengan penguasa dan apa yang halal dari bergaul dengan penguasa yang zalim dan yang semisal dengannya. Ya, ini satu pembahasan yang sangat penting, yaitu bergaul dengan penguasa, ya. Orang hari ini banyak berlomba-lomba merapatkan diri kepada kekuasaan. Karena kalau dekat dengan kekuasaan itu cari duit cenderung mudah apa susah, Pak? Mudah, ya. Maka terkadang orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi merapat pada kekuasaan. Terkadang mengorbankan idealisme yang dia miliki supaya rapat dengan kekuasaan. Maka masalah ini penting. Kata Imam Ghazali, "I'lam anna man akhadha malan minas sultan fala budda ayyanzura
fi madkhali dzalika ila sultan min aina huwa. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mengambil harta dari penguasa wajib baginya untuk melihat tentang asal masuknya harta itu kepada penguasa. Dari mana asalnya? Ya. Karena begitu orang memegang tampuk kekuasaan, maka semua sumber daya alam, ya, sumber daya manusia yang ada di negerinya itu berada dalam kekuasaannya. Maka mudah sekali bagi dia untuk mengambil apa yang ada di negerinya, karena dia sedang berkuasa. Maka kalau kita muamalah dengan penguasa, kita menerima harta dari penguasa, kata Imam Ghazali, kita harus bisa memastikan dari mana harta itu berasal, ya, apakah halal atau haram. Wa fi sifatihi allati yastahiqqu biha al-akhdhu, dan tentang sifat-sifat harta yang kita boleh untuk mengambilnya. Wa fi miqdaril ladzi ya'khudhuhu, kemudian kadar harta yang dia ambil itu wajar apa tidak, ya. Kalau yang dia ambil misalnya halal, kemudian sifatnya juga halal, tapi kadarnya nggak wajar, nah ini perlu dipertanyakan, ya. Cuma antar barang langsung dapat uang senilai Rubicon, wajar apa tidak? Ya, ini nggak wajar. Hal yastahiquhu, apakah dia layak menerima itu, ya. Jadi yang harus diperhatikan ketika muamalah dengan penguasa, pertama, sumbernya halal apa tidak, sifatnya halal apa tidak, ya. Kemudian kadarnya layak apa tidak. Ini tiga yang harus diperhatikan ketika kita berinteraksi dengan penguasa. Waqad tawarra'a jama'atun an dzalika wa kana fihim may ya'khudhuhu fayatasaddaqu bihi. Sungguh telah mengambil sikap wara', ya, sekelompok manusia terdahulu. Maka ada di antara sebagian mereka itu yang menerimanya, tapi setelah itu mensodakohkannya. Ya, banyak ulama yang ketika berinteraksi dengan penguasa itu milih jalan warok, jalan hati-hati. Imam Abu Hanifah itu ditunjuk menjadi qadhi, beliau nggak mau, ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau dihukum, beliau dipenjara. Beliau milih jalan warok. Kemudian ada ulama yang diberi hadiah oleh penguasa, maka dia tidak mau memanfaatkannya untuk dirinya pribadi, tapi semuanya disodakohkan. Ini adalah bentuk-bentuk warok yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Padahal penguasa zaman itu tidak, ya, seperti penguasa zaman ini yang begitu jadi pejabat langsung, ya, semuanya serba mewah, rumahnya mendadak mewah, mobilnya mendadak mewah, sudah begitu banyak, ya, pokoknya banyak yang mendadak. Zaman dulu penguasa itu tidak sampai seperti itu, tapi ulama sudah berhati-hati. Wa amma fi hadzal zaman, adapun di zaman sekarang, fal ihtirazu anhu aula, menjaga diri itu lebih utama. Li'annahu,
li'annahu qad alima tariqal akhdhi summa la yanalu illa bidzulli was-su'ali was-sukuti anil ingkar, ya, alal ingkar. Jadi di zaman seperti hari ini, kata Imam Ghazali, padahal beliau hidup di abad kelima, ya, yang relatif masih lebih baik di zaman dibanding zaman sekarang. Zaman itu ulama masih banyak, ya, hadis-hadis masih dibacakan di masjid-masjid, pengajian-pengajian masih semarak. Itu saja, kata beliau, di zaman seperti sekarang menjaga diri itu lebih utama. Apalagi zaman kita hari ini, ya. Apa sebabnya? Alasannya Imam Ghazali, karena zaman itu sudah diketahui bagaimana cara mendapatkan harta dari penguasa. Orang dapat harta dari penguasa zaman itu caranya dengan merendahkan diri, dengan meminta, atau paling minimal diam terhadap kemungkarannya penguasa. Begitu ada, ya, tokoh kok mendukung penguasa, kebijakannya didukung, ya, bahkan kekhilafannya pun dicari-cari pembenarannya, maka langsung dapat fasilitas, dapat harta, ya, dapat jabatan. Tapi kalau vokal, mengingatkan, mengkritik, nah itu kira-kira dapat fasilitas atau kena pasal, Pak? Ya, kena pasal. Jadi kata Imam Ghazali, orang zaman itu untuk dapat harta dari penguasa itu caranya selalu dengan hina, ya. Apakah meminta, merendahkan diri di depan penguasa, atau mendiamkan kemungkarannya. Makanya yang terbaik adalah menjaga diri. Wa qad kana ba'du salafi la ya'khudhu. Maka sebagian ulama salaf itu tidak mau menerima pemberian dari penguasa, ya. Ini pentingnya kehati-hatian di dalam bermuamalah dengan penguasa, ya. Faslun fi ahwali man yukhalitul umara wal ummal wal zalamah. Pasal tentang keadaan-keadaan orang yang bercampur dengan penguasa, ya, pejabat, demikian pula orang-orang yang zalim. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan mereka? Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan? I'lam, ketahuilah, anna laka ma'al umara wal ummal az-zalamah salasata ahwalin. Ketahuilah, ya, ketahuilah, sesungguhnya penguasa, demikian pula pejabat-pejabat, ya, yang zalim, kalau kita berinteraksi dengan mereka itu ada tiga. Keadaan pertama, antadkhula alaihim wa hiya syarruha, yaitu kamu masuk kepada mereka, ya, jadi masuk ke pintu-pintu penguasa. Wahia syarruha, ini yang paling buruk. Faqat ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda,
man ata abwabas salatin uftutina wa mazdada abdun minas sultani qurban illa zdada minallahi bu'dan. Kata Nabi begini, siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, dia akan terkena fitnah-fitnah. Dan tidaklah seseorang bertambah dekat dengan penguasa kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hendaknya waspada, jangan seseorang mudah dalam mendekatkan dirinya kepada penguasa. Dekat dengan penguasa itu butuh kekuatan iman yang luar biasa. Kenapa demikian? Ya, karena pertama, untuk mendakwahi penguasa itu ringan apa berat, Pak? Ya, berat. Tidak setiap orang bisa mendakwahi penguasa. Terkadang niatnya baik, saya mendekat untuk dakwah, Ustaz. Tapi begitu dia sudah dekat, bukannya penguasanya yang dapat dakwah, tapi da'inya yang terdakwahi oleh penguasa. Ya. Larut ya dalam pusaran kekuasaan. Akhirnya imannya luntur sedikit demi sedikit, idealismenya luntur sedikit demi sedikit. Kata dia, ya realistis sajalah. Ya. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu hari ini. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan, keadaan pertama seseorang masuk ke pintu-pintu penguasa, ini adalah keadaan yang paling buruk. Wa qala Hudzaifah, ya, Hudzaifah ibnul Yaman, intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mengatakan, iyyakum wa mawaqifal fitan. Hati-hati kalian terhadap tempat-tempat fitnah. Faqila wa ma mawaqiful fitan. Maka ditanyakan kepadanya, apa itu tempat-tempat fitnah? Qala, ya, beliau menjawab, abwabul umara, pintu-pintu penguasa. Yadkhulu ahadukum alal amir fayusaddiquhu bil kidhbi wa yaqulu ma laysa fihi. Seseorang masuk kepada penguasa, maka akhirnya dia membenarkan penguasa itu dengan pembenaran-pembenaran yang bohong, ya. Jadi berbohong untuk mendukung kekuasaan karena dia mendapatkan keuntungan dari itu. Lalu dia mengatakan hal-hal yang tidak ada pada penguasa itu. Ya, ini penguasa ini hebat luar biasa. Dia ya menguasai darat, laut dan udara. Ya. Dia ini potret Umar bin Khattab zaman ini. Ada nggak Pak orang seperti itu? Ya. Jadi menjilat penguasa untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Makanya selevel Hudzaifah ibnul Yaman menyebut pintu-pintu penguasa itu sebagai tempat-tempat fitnah. Kalau kita nggak punya kekuatan iman, ya, maka tidak perlu melakukannya. Wa qala ba'dul umara li ba'diz zuhad. Berkata sebagian penguasa kepada sebagian ahli zuhud, ya, ahli ibadah, ala taktina, kenapa kalian nggak mau mendatangi kami di saat banyak orang berlomba-lomba mendatangi kami? Ya, biasanya kalau jadi pejabat itu tamu sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Orang ngaku dekat semuanya. Ya, dia itu kalau masih
kalau dirunut, itu masih saudara. Semua ngaku saudara, ya. Itu kalau penguasa. Faqala, maka orang-orang yang zuhud, yang ahli ibadah itu berkata, akhafu in adnaitani fatantani. Aku takut kalau kamu mendekat kepadaku, aku terkena fitnah. Ya. Wa in aqsaitani haramtani. Tapi kalau kamu jauh dariku, ya, maka kamu akan menghalangiku. Jadi kalau terlalu dekat dengan penguasa nanti terkena fitnah. Fitnah cinta dunia, fitnah cinta kekuasaan, ya. Ini salah satu fitnah. Makanya mereka lebih memilih menjauh dengan penguasa. Kemudian kalau penguasa, ya, menjauh, tidak suka dengan seseorang, terkadang menutup akses rezeki orang tersebut. Begitu penguasa nggak suka, ya, maka orang yang tidak disukai penguasa itu begitu cari kerja mudah apa susah? Susah, ya. Makanya mereka memilih menjauh dari penguasa. Walaisa fi yadika ma uriduhu. Di tanganmu itu tidak ada sesuatu yang aku inginkan. Yang diinginkan oleh orang-orang yang zuhud, yang ahli ibadah, itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka inginkan surga, ini enggak ada di tangan penguasa. Wala fi yadi ma akhafuka alaihi. Dan pada tanganku, kata mereka, tidak ada sesuatu yang aku takutkan atasmu, ya. Jadi saya nggak punya beban apapun untuk takut kepada Anda. Wa innama ataka man ataka liyastaghna bika amman siwaka wa qad istaghnaitu anka biman aghnaka anni. Sungguh orang datang kepadamu itu agar dia mendapatkan sesuatu darimu, sehingga dia mencukupkan dirinya denganmu dari selain kamu, ya. Artinya orang yang mendekat kepada penguasa, dia ingin mendapatkan sesuatu dari penguasa itu, sehingga tidak perlu minta kepada lainnya. Tapi kata ahli ibadah itu, sedangkan aku sudah merasa cukup darimu. Kepada siapa? Kepada Allah yang memberi kekayaan kepadamu, ya. Jadi ahli ibadah itu lebih memilih bersandar kepada Allah dibandingkan mendekat kepada penguasa. Fahadhil atharu tubayyinu karahiyata mukhalatatis salatin. Maka asar-asar tadi, riwayat-riwayat tadi itu memberi penjelasan bahwa, ya, tercela atau makruh mendekatkan diri kepada penguasa. Wa aidan fa inna dakhila 'ala sultani ma'radun li ayyusallaha azza wa jal imma bi fi'lihi au qawlihi au sukutihi. Dan juga kata Imam Ghazali, orang yang masuk kepada penguasa itu menjadi pengantar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk maksiatnya? Ada kalanya dengan perbuatannya,
ada kalanya dengan perkataannya, ada kalanya dengan diamnya dia. Amal fi'lu, adapun yang bentuk perbuatan, fa inna dukhula alaihim fi ghalibil ahwali yakunu ila amakin maghsubah walau farada annahu fi mawdi'in ghairi maghsubin fa fil ghalib yakunu ma tahtahu aw ma yudilluhu min khaymatin aw nahwiha min malihil haram wal intifa'u bidzalika haramun. Kata beliau begini, masuk kepada penguasa-penguasa itu secara umum, ya, itu berada di tempat-tempat yang, ya, yang maghsub. Maghsub itu makna asalnya dirampas, ya. Intinya adalah haram. Atau katakan misalnya itu tidak dirampas, ya, tidak haram, tapi secara umum yang ada di bawahnya atau yang menaunginya, baik berupa tenda ataupun yang lainnya, itu bersumber dari hartanya yang haram. Jadi diumpamakan misalnya ibarat tanah, ya, kebanyakan urusan dengan penguasa itu, ya, maka ini caranya dengan merampas. Katakan misalnya tidak merampas, ya, ini katakan halal, maka secara umum yang menaunginya seperti tenda itu juga berasal dari hartanya yang haram. Lalu kata beliau, walau farada dzalika halalan farubbama yaqa'u fi ghairihi minal mahdzurat imma ayyasjuda lahu aw yamtasila lahu qa'iman wa yakhdumahu wa yatawadha'a lahu bisababi wilayatihi allati hiya alatu zulmihi. Katakan misalnya tenda tadi juga halal, barangkali, ya, terjatuh ke dalam perkara-perkara terlarang lainnya. Apakah dengan cara sujud kepada penguasa, ataukah, ya, mentaati semua perintah-perintahnya, ataukah melayaninya, ataukah merendahkan diri di hadapannya, disebabkan kekuasaannya yang itu menjadi alat kezaliman baginya. Jadi tetap keburukannya lebih besar. Ini, ya, maksiat dari sisi perbuatan. Wattawadhu'u lizzalimi maksiyah. Tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang yang zalim, itu adalah kemaksiatan. Bal man tawadhu'a li ghaniyin li ajli ghinahu la li ma'nan akhar yaqtadi tawadhu dhahaba sulusa dinihi fa kaifa idza tawadhu'a lidzalim. Bahkan orang yang sekedar merendahkan diri di depan orang yang kaya disebabkan kekayaannya, ya, bukan karena perkara yang lainnya, ya, jadi murni karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu baru sekedar merendahkan diri di depan orang yang kaya disebabkan kekayaannya. Hilang 2/3 agama kita. Bagaimana dengan merendahkan diri di depan orang yang zalim? Makanya kalau dengan orang zalim itu nggak boleh tawadhu, ya. Apa sebabnya? Karena kalau kita tawadhu di depan orang yang zalim, itu akan menambah kezaliman dia, ya. Makanya nggak boleh kita tawadhu, itu termasuk maksiat. Kemudian
Kata beliau, wa taqbilul yadi lahu maksiyah. Mencium tangan orang zalim, nah, itu kemaksiatan. Jadi cium tangan itu hukumnya bisa beda-beda, ya. Kalau mencium tangan seseorang disebabkan usia dia yang lebih tua, maka menghormati orang tua bagus apa tidak, Pak? Bagus. Atau mencium tangan orang yang dimuliakan karena ilmunya, maka ini juga perkara yang terpuji. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud ketika bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas naik unta, Ibnu Mas'ud jalan kaki. Ibnu Abbas ini keturunannya atau keluarganya Nabi, sedangkan Ibnu Mas'ud ulamanya para sahabat. Maka Ibnu Abbas turun mempersilahkan Ibnu Mas'ud naik untanya. Ibnu Abbas menuntunnya. Kata Ibnu Abbas, ya, beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan ulama-ulama kami. Ibnu Abbas mencium tangan Ibnu Mas'ud. Maka ini terpuji, ya. Begitu Ibnu Mas'ud sampai, dia turun lalu mencium tangan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Mas'ud, beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan keluarga Nabi, ya. Jadi mencium tangan disebabkan kemuliaan seseorang secara agama, maka itu bagus. Tapi kalau bukan karena agama, ya, tapi karena sekedar dunia, kita tahu dia orang zalim, tapi karena dia memegang kekuasaan, kemudian kita merendahkan diri mencium tangannya, itu kata Imam Ghazali itu maksiat. Bal man tawadha'a, ya, illa ayyakuna inda khaufin, kecuali kalau dalam kondisi takut, ya. Kalau dalam kondisi apa, Pak? Takut. Misalnya kamu cium tangan bolak-balik, kalau enggak cium tangan bolak-balik tak penjara kamu. Maka dalam keadaan takut, ya, ini termasuk udzur. Auli imamin adil, atau kepada pemimpin yang adil, maka boleh. Ya, kalau yang dicium tangan itu pemimpin yang adil, maka ini kemuliaan secara agama, maka diperbolehkan. Au alimin yastahiqqu dzalik, atau orang yang alim, ya, ulama yang berhak atas itu, maka ini juga diperbolehkan. Fa amma ghairu ma dzakarna fala yubahu fi haqqihim illa mujarradas salam. Adapun selain yang kami sebutkan, pemimpin adil, ulama, ya, maka tidak layak baginya kecuali hanya salam. Wa ammal qaulu, adapun maksiat secara ucapan, fahuwa ayyad'uwa lidzalim au yusni alaihi au yusaddiquhu fi ma yaqul min batilin bi sarihi qawlihi au tahriki ra'sihi au bitibsharin fi wajhihi. Adapun dengan maksiat dengan ucapan, yaitu mendoakan kebaikan untuk pemimpin zalim. Ada pemimpin zalim, kita doakan semoga panjang umur. Nah, ini termasuk bentuk kemaksiatan. Atau memujinya, pemimpin zalim, kita puji-puji, wah dia ini potret Umar bin Khattab abad ini. Ini maksiat. Kemudian membenarkan perkataannya,
perkataannya jelas-jelas batil, lalu kita cari pembenaran-pembenaran, atau sekedar menggerakkan kepala, ya, manggut-manggut, itu sudah bentuk maksiat, atau menunjukkan rasa gembira di wajah, ya, rasa bahagia, ya, foto-foto dengan penguasa zalim, ya, senyum-senyum, selfie-selfie, ini termasuk bentuk maksiat. Kemudian au yudhiru lahu al-hubba wal muwalah wal ishtiyaqi ila liqa'ih wal ishtiyaqa ila liqa'ih, atau menunjukkan rasa cinta, loyalitas, rindu bertemu dengan pemimpin zalim itu, ya, wal hirsa ala tuli baqaih, ya, bersungguh-sungguh untuk bisa terus bersamanya. Fa innahu fil ghalib la yaqtasiru ala salam bal yatakallamu wa la ya'du kalamahu hadhihi al aqsam. Maka semuanya tadi ini adalah termasuk bentuk, ya, kezaliman. Ya, kalau dibuat contoh misalnya, Pak, siapa pemimpin yang jelas-jelas zalim hari ini? Ya, Bapak misalnya ketemu Benyamin Netanyahu. Presiden mana itu, Pak? Ya, Presiden Israel. Kemudian Bapak mendoakan kebaikan, semoga Pak Benyamin Netanyahu panjang umur, rezekinya lancar, barokah. Ini kemaksiatan. Atau memujinya, ya, Pak Benyamin ini Masya Allah pemimpin hebat. Ini maksiat kepada Allah. Atau membenarkan perkataannya, ya, memang itu, ya, Gaza itu harus dihancurkan, Hamas itu teroris, mendukung perkataannya pemimpin zalim tadi, Benyamin Netanyahu. Ini adalah maksiat kepada Allah. Atau apa? Ya, menggerakkan kepala, manggut-manggut. Ya, Benyamin ngomong kita manggut-manggut. Ini sudah maksiat kepada Allah. Atau menampakkan rasa gembira, foto-foto senyum-senyum, ya. Ini juga sudah maksiat kepada Allah. Apa sebabnya? Cuma foto aja maksiat, ya maksiat. Karena itu maknanya adalah memberi dukungan, memberi legitimasi, ya. Kemudian menampakkan rasa cinta, rasa loyalitas, rindu ketemu dengannya, ya. Ini semuanya adalah bentuk maksiat. Waqad jaa fil asari man da'a li zalimin bitulil baqa faqad ahabba ayyusallah. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin zalim berupa panjang umur, maka dia senang ketika Allah itu dimaksiati. Ya, jadi orang kok mendoakan pemimpin zalim panjang umur, itu isyarat dia senang kalau ada orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu du'a'uhu lahu illa ayyaqula aslahakallah aw waffaqakallah aw nahwa dzalik. Tidak boleh orang mendoakan pemimpin zalim kecuali redaksinya seperti ini: semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, ya. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau pemimpin zalim didoakan semoga panjang umur, semoga rezekinya lancar, barokah, semoga jadi presiden seumur hidup, ini adalah isyarat senang kalau ada orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir, wa ammas sukutu, adapun maksiat berupa diam. Bagaimana bentuknya? Fahuwa ayyara fi majalisihim minal furushil minal furshil harir wa awanil fiddah wal malbus al muharram ala gilmanihim minal harir wa nahwi dzalika fayaskuta. Bentuk diam yang merupakan maksiat itu bagaimana? Seseorang bermajelis dengan penguasa, lalu dia melihat yang haram, dia pakai kain sutra, dia pakai wadah dari emas, dari perak, kemudian keluarganya memakai pakaian-pakaian yang haram, laki-laki pakai kain sutra, pakai perhiasan-perhiasan emas, atau semisalnya, lalu dia diam karena yang melakukan itu adalah penguasa, maka ini bentuk maksiat kepada Allah. Wa kullu man ra'a syai'an min dzalika wa sakata fahuwa syarikun fi. Siapa yang menyaksikan sebagian dari perkara haram tadi lalu dia diam, maka berarti dia sekutunya. Wa kadza idza sami'a min kalamihim ma huwa fahsyun wa kadhibun wa syatmun wa idzaun fa innas sukuta an dzalika kullahu haram li'annahu yajibu alaihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Demikian pula ketika dia mendengar perkataan-perkataannya penguasa yang itu merupakan perkataan yang keji, perkataan yang bohong, kemudian cacian, menyakiti kaum muslimin, lalu dia diam, maka itu adalah haram. Diamnya dia itu haram, maksiat kepada Allah. Apa sebabnya? Karena dia wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, sampai di sini insyaallah pembahasan berikutnya pasal tentang masuk kepada penguasa zalim disebabkan uzur. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Inilah Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini menjadikan kehidupan kita semakin warak, semakin berhati-hati terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadisnya, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Rawahu Daruqutni wa qala haditsun hasan. Hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-30. Kata Nabi begini, Allah itu telah menetapkan kewajiban-kewajiban, jangan pernah kalian meremehkannya. Allah tetapkan batasan-batasan, jangan pernah kalian melampauinya. Allah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan sampai kalian terjatuh ke dalamnya. Dan Allah diamkan beberapa perkara karena rahmat kepada kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-carinya. Jadi mudah-mudahan interaksi kita dengan kitab
Mukhtasar Minhajil Qasidin ini menjadikan kita lebih warak, lebih berhati-hati, sehingga insya Allah kehidupan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.